Baik, saya persilakan ketua, anggota, dan sekretaris untuk menuju ke depan kotak hasil Kabupaten Muna Barat. Dan kemudian saya mintakan perwakilan dari masing-masing saksi. Silakan saksi 01, 02, 03, dan 04. Kemudian dari KIP, dari KPU, kemudian dari Bawaslu. Ya, untuk hasilnya segera dibagikan kepada saksi, ya, dengan Bawaslu Provinsi. Saya bagikan. Ya, silakan ketua untuk membuka kotaknya. Ya, baik, saya persilakan ketua untuk membacakan C pemberitahuan atau C distribusi C pemberitahuan. Kemudian setelah itu D kejadian khusus, dan yang terakhir D hasil untuk KPU Muna Barat. Saya persilakan. Ya, baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 01, 02, 03, dan 04. Undangan yang sama berbahagia. Pemantau yang terdaftar dan terregistrasi di Kabupaten Muna Barat itu ada 2, KIPP dan Sultra Demo. Ya, baik, sebelum kami membacakan rekapitulasi pendistribusian C pemberitahuan, termasuk dengan kejadian khusus dan D hasil rekapitulasi perhitungan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Muna Barat. Ya, baik, untuk sebelumnya kami menyampaikan dan saya meminta izinkan pada malam hari ini yang seyogianya kami ini sudah beberapa kali dipanggil untuk kemudian membacakan hasil. Ya, tapi karena satu dan lain hal sehingga kami harus diposisikan ke 16 kabupaten kota. Tapi pada kesempatan ini izin kami harus menyampaikan bahwa di rekapitulasi pemilu 14 Februari yang lalu, ya, Kabupaten Muna Barat itu pertama yang dipanggil. Dibaca saja Pak Ketua. Ya, saya harus minta izin ini Pak Ketua. Tidak usah dikomentari, baca saja. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya untuk membacakan rekapitulasi pendistribusian C pemberitahuan. Ya, untuk yang membacakan ini adalah Kadif Perencanaan dan Data Informasi.
Terima kasih Pak Ketua. Izin pimpinan langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat dari kami. Rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muna Barat pemilihan tahun 2024. Meninggal dunia 113, pindah alamat domisili 28, pindah memilih 75, tidak dikenal 81, berubah status 14, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 6523. Jumlah keseluruhan 6834. Terdistribusi 54368. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua KPU Muna Barat. Ya, baik. Itulah rekapitulasi pendistribusian C pemberitahuan. Yang selanjutnya untuk kejadian khusus. Sebenarnya di Muna Barat itu hampir sama dengan beberapa kabupaten yang sudah tampil di kemarin dan tadi malam. Bahwa sebenarnya kejadian khususnya itu juga terselesaikan pada saat rapat pleno di tingkatan kabupaten. Dalam hal ini pada kondisi jumlah surat suara yang kemudian diterima oleh rekan-rekan kami di tanggal 27 November kemarin yang sesuai faktanya dan berdasarkan surat keputusan KPU Muna Barat itu ada yang mengalami kekurangan dan ada yang mengalami kelebihan. Dalam hal ini dari jumlah masing-masing yang harus diterima. Kemudian juga pada kondisi pemilih kita disabilitas, tetapi itu terselesaikan pada saat rapat pleno di tingkatan kabupaten. Yang selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk membacakan hasil kabupaten kota pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini Kadif Teknis Penyelenggaraan. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan tanpa mengurangi rasa hormat, saya membacakan model di hasil Kabupaten Kota, KAPKO, KWK Gubernur. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 21986, perempuan 26. Tunggu dulu. 21 apa 29 itu? 21986. Maaf. 29642. Nah, coba lihat baik-baik lah. Pakai kacamata lah. Terus. Perempuan 31560. Terus. Jumlah 61202. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 21986. Perempuan 26247. Jumlah 48233. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 12, perempuan 16, jumlah 28. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 225,
perempuan 207, maaf. Ya, jumlah 432. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3, laki-laki 22223, perempuan 26470, jumlah 48693. Uraian data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 62792. Jumlah surat suara yang digunakan 48693. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 15. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 14084. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 102, perempuan 178, jumlah 280. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan nomor urut 1 3279. Pasangan nomor urut 2 23029. Pasangan nomor urut 3 8492. Pasangan nomor 4 11322. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 46122. Jumlah suara tidak sah 2571. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 48693. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat. Ya baik, itulah hasil perhitungan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Oke, baik Pak Ketua. Selanjutnya saya persilakan para saksi pasangan calon 01, 02, 03. Oh, sudah tadi duluan 03 ya? Ya, 04. Oh ya, makasih. Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Provinsi. Oh iya betul. Betul. Untuk saksi saja dia kemarin Pak Ketua. Iya. Kelihatannya juga Bawaslu. Ada Pak. Ada ya? Oh, saya kira. Silakan. Banyak, tapi kan tadi dikasih ke pemantau dulu jika kita Oh, mengalah, iya. tapi kalau tidak ya kita ambil kesempatan. Silakan, itu. Bu, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mohon konfirmasi pemilih disabilitas saja karena kalau yang lainnya terkonfirmasi. Ya, jadi di sini ada perbaikan di 2 kecamatan Maginti itu 19. Kalau di hasil itu sudah tertulis di 19. Yang awalnya diinput 35 sama dengan Tiworo, dia selisih 1 dengan penginputannya. Pertanyaan saya, dia salah menginputnya ini pada saat di TPS atau di mungkin di TPS ya, dan perbaikannya di mana? Apakah langsung diperbaiki pada saat di rekap kecamatan atau dia penyesuaiannya di rekap kabupaten? Itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk kejadian pada pemilih kita yang disabilitas, ya, bahwa pada saat rekan-rekan kami di TPS kemarin, memang di pengisian pemilih disabilitas itu masih diisi yang
tidak disesuaikan pada posisi pemilih kita dalam hal ini yang posisi disabilitas. Di rekapitulasi kecamatan juga itu masih terlihat. Ya, masih terlihat sehingga jumlahnya nanti terkonfirmasi pada saat kami rekap di kabupaten kemarin kita sesuaikan, dan itu juga terlihat pada saat kejadian khusus yang dimuatkan oleh rekan-rekan kita di pleno kecamatan. Jadi dia murni salah menginput atau bukan orang yang sakit dianggap disabilitas? Murni salah diinput. Salah input. Ya. Oke. Cukup? Cukup, Bu? Ya. Mungkin masih ada Pak Ketua, silakan. Tes. Saya begini saja, ini kan Muna Barat ini kan pasangan calon tunggal. Itu mengulang peristiwa pemilihan 2017 di Buton. Ini. Pertanyaannya itu begini. Bagaimana cara sosialisasi di Muna Barat itu sehingga ini partisipasi politik partisipasinya tinggi. Tapi tidak ada laporan kode etik Anda ini mensosialisasikan pasangan calon, Pak. Nah, itu kan coba ini perlu kita tahu, Pak. Lo serius, Pak? Ah, jadi itu dulu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama ini masuk akal jawabannya cuma satu pertanyaannya, tapi kalau tidak masuk akal dua pertanyaannya. Kira-kira begitu kan? Saya kira begitu, Ketua. Ya, silakan Ketua, karena ini harus ada perantaranya, jadi silakan Pak Ketua. Ya, kalau saya langsung tanggapi, mungkin sebenarnya yang akan menguraikan secara detail ini Kadif Parmas dan Sosdikli saya, Pak Faisal, tapi biarlah nanti beliau yang tambahkan. Nanti beliau yang tambahkan karena ini menyangkut divisinya beliau. Jadi pertama tentu kami juga harus mengucapkan terima kasih karena ini bukan hanya pada konteks keberhasilan kami sebagai penyelenggara, karena di masyarakat Muna Barat juga ada peserta yang kemudian ini menjadi bagian sehingga partisipasi kita dengan satu pasangan calon di Muna Barat itu agak tinggi. Yang berikutnya juga ini karena keserentakan dalam hal pemilihan bupati dan pemilihan gubernur, maka partisipasi masyarakat itu kemudian hadir di TPS tidak hanya memilih gubernur tetapi juga itu menjadi memilih secara serentak dengan bupati. Yang ketiga ada salah satu jitu yang dilakukan oleh Kadif Parmas tapi nanti beliau yang tambahkan. Ya, saya persilakan. Tunggu dulu. Biasanya beliau ini tampil paripurna dengan topinya. Mana topimu? Siap pimpinan di rumah. Ini pada saat di Metro TV pakai topi, di rapat pleno dia lepas. Ya, silakan Pak Kadif. Baik pimpinan, pertanyaan dari pimpinan Bawaslu tadi, mungkin strategi yang kami laksanakan khususnya di KPU Muna Barat dalam hal untuk melaksanakan meningkatkan partisipasi masyarakat, mungkin kami melakukan sosialisasi di berbagai titik. Jangan kata mungkin Pak. Siap. Ya, silakan. Kami melakukan sosialisasi di berbagai titik atau tempat-tempat yang dianggap di suatu wilayah itu tidak memiliki akses dalam hal ini informasi. Misalnya kami melakukan sosialisasi di Kecamatan Timur Utara karena di situ kami anggap bahwa tidak memiliki jaringan internet, makanya kami langsung turun di lapangan bersama teman-teman sekretariat. Mungkin itu saja saya punya jawaban pimpinan. Mungkin. Ya. Tidak berkepastian hukum. Ada tambahan Pak Ketua? Karena kayaknya ini cuma Tiworo Utara saja mereka sosialisasi. Kalau Tiworo Utara itu saya pernah pergi di Pulau Bero, gitu toh? Pulau Bangko. Oh begitu nih kira-kira. Sekarang begini, ini pertanyaan terakhir lah. Soalnya tadi
Dia bilang Pak Bahari sudah menukik, saya berhenti besok. Ada lagi satu. Sejauh mana Bawaslu itu di sana mampu berkolaborasi dengan apalagi namanya KPU. Karena begini, saya ini bukan bangga diri, maupun Anda ketahui, mungkin yang usia penugasannya di penyelenggara pemilu yang ada di ruangan ini saya yang paling lama, selain Pak Indra gitu kalau dihitung kabupatennya ya. Dan yang lain kalau dihitung ad hoc-nya. Tapi belum pernah itu ada Bawaslu atau mungkin KPU kerjasama dengan salah satu ikatan alumni UK di kampus. Nah, sejauh mana pendekatan itu bagus? Saya dengar juga Bawaslu Muna Barat itu sampai punya klub bola. Kira-kira menurut Anda itu sosialisasinya tidak tabrakan atau mendukung? Kira-kira ini, saya mau tanya sosialisasi bos. Kalau soal angka-angka ini, kalau dia tidak persoalkan pemantau pemilu, saya tidak mau soal. Kira-kira begitu. Ini kan ada apa itu Warondo FC ya, Warondo FC. Nah itu, sama itu. Nah ini serius ini, belum pernah itu ada klub bolanya KPU, enggak pernah. KPU punya, zamannya saya KPU punya KPU Fishing Club. KPU punya apa main bola itu naik sepeda. Nah, yang mereka pasahil dulu dengan baik itu. Tapi belum ada itu yang punya klub bola, baru Muna Barat, Warondo FC dengan apa? Kerjasama dengan apa lagi itu hari? IARMI. Ah itu menarik. Bagaimana itu kira-kira? Kaitannya tadi kan ini karena calon tunggal Pak. Calon tunggal ini hati-hati kita bicara salah sedikit dianggap kampanyekan calon, bicara salah sedikit dianggap kampanyekan kolom kosong, kan repot Pak. Makanya saya tanya, kira-kira begitu. Yang jawab ini versi KPU. Iyalah. Oh, kalau versi KPU berarti Parmasnya. Silakan. Iya, Parmas. sekalian juga Anda nilai dengan ini pendekatan mereka itu apakah itu membantu sosialisasi atau malah itu menghambat sosialisasinya KPU, kan bisa juga Anda nilai itu. Anggaplah ini pertanyaan fit and proper test yang ketiga. Silakan Parmas. Baik Pak Ketua, jadi menyangkut di kolaborasi kita, memang kami tidak bisa pungkiri bahwa niat kami itu sama, bahwa Bawaslu punya niat untuk mensukseskan pilkada di Muna Barat, kami juga punya niat yang sama. Kemudian ini hanya dibatasi oleh tirai yang berbeda. Dalam hal ini kalau rekan-rekan Bawaslu itu bicara pada pengawasannya, kami aturkan secara teknisnya. Jadi kalau soal bahwa ada klub yang kemudian menjadi bagian sosialisasi Bawaslu, kami itu agak terhalang untuk mengetahui apa sebenarnya intinya, tapi yang kami baca adalah itu bagian sosialisasi. Ya, jadi tentunya kami pada kesempatan ini juga harus sampaikan bahwa kami bersyukur tidak hanya kami secara kelembagaan KPU yang meningkatkan partisipasi itu, tapi di rekan-rekan Bawaslu pada konteks menyampaikan informasi itu dalam rangka pengawasan dan meningkatkan atau memicu kepada pemilih kita, masyarakat kita untuk datang menyalurkan hak pilihnya di 27 November yang lalu. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Saya kembalikan ke pimpinan rapat. Perlu mungkin dikonfirmasi sama Bawaslu Kabupaten Muna Barat, perlu ya? Setuju kalau itu Ketua. Oh ya, silakan. Soalnya Bawaslu yang paling jarang kita dengar suaranya Iya. sudah Muna Barat. Kayaknya mungkin saya tunjuk langsung Pak Ketua ya? Boleh? Oh ya, kalau begitu Bung Karman. Oh, Parmas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan, seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi, bahwa Bawaslu Muna Barat bekerja sama dengan salah satu alumni, yang Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa, kemudian Universitas Institut Teknologi Muhammadiyah Muna Barat dan Kuartir Daerah Pramuka Kabupaten Muna Barat. Jadi kita berkolaborasi dengan 3 institusi itu. Salah satu faktornya adalah pertama, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pengawasan pemilu. Karena kenapa misalnya dengan pertama adalah kampus, yang kedua alumninya, yang ketiga adalah pramuka. Ya, karena pertama adalah sesuai arahan pimpinan Bawaslu Provinsi dan pimpinan Bawaslu Republik Indonesia bahwa Bawaslu Kabupaten diupayakan untuk menjalin MOU dengan universitas. Yang pertama karena universitas itu memiliki jumlah pemilih yang sangat besar. Yang kedua adalah pramuka, karena di situ banyak pemilih pemula. Nah, itu adalah sasarannya. Resimen juga mungkin, Pak. Yang terakhir resimennya di situ adalah alumninya. Jadi dia bisa menggerakkan sebagai komponen cadangan nasional, dia bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Saya kira itu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, ini komentar penutup untuk Munabarat. Tadi itu ada disebut komponen cadangan. Jangan salah, itu Pak programnya Presiden Republik Indonesia ke-8 Pak. Lihat tadi saya garis bawahi karena ada komponen resimen. Ya, saya kira teman-teman sekalian sudah kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami dari KPU Munabarat dan kemudian juga ditambahkan oleh rekan-rekan dari Bawaslu Kabupaten Munabarat. Saya kira tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan. Maka dengan izin kita semua, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dari hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Munabarat dinyatakan diterima. Ya, terima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Silakan Pak Kadif Teknis Provinsi untuk menerima dari hasil dari KPU Munabarat. Teman-teman KPU Munabarat silakan. Bawaslu. Ya, silakan kalau staf KPU silakan Munabarat supaya ada juga pertanggungjawaban Pak.